menggunakan ilmu hisab yang sekarang ini dipastikan tepat, akurat. Nah, sehingga dalilnya qat'i ini. Itulah menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabligmu TV yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa Tabligmu TV yang berbahagia, tidak asing lagi di kalangan umat Islam dikenal ada dua metode dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Yang pertama metode ru'yah dan yang kedua metode hisab. Dan kita semua tahu metode ru'yah itu sumbernya mata, penglihatan mata. Jadi kalau tanggal 29 bulan Qomariyah, ketika matahari tenggelam, kok hilal di atas ufuk, maka dan kelihatan, bulan kelihatan, maka ditetapkan besok sudah ganti bulan. Tapi kalau pada tanggal 29 Qomariyah itu matahari tenggelam dan ternyata tim peru'yah tidak ada satupun yang melihat hilal, maka berarti bulan Qomariyah itu digenapkan 30 hari. Itulah metode ru'yah. Yang kedua metode hisab. Nah, metode hisab ini menggunakan penglihatan berdasarkan ilmu. Jadi menggunakan ilmu astronomi namanya. Sebenarnya ilmu astronomi itu ilmu yang mengkaji tentang benda-benda yang ada di langit itu. Itu ilmu astronomi. Dan tentunya berbeda dengan ilmu astrologi. Kalau dulu juga dikenal ilmu astrologi, itu ilmu perbintangan tapi berkaitan dengan klenik. Jadi nanti kalau orang itu lahirnya di bulan Gemini, punya sifat ini dan itu, lah itu namanya astrologi. Kalau ini jelas itu klenik, itu Islam menentang. Tapi ini ilmu astronomi yang sebagian pakar itu menggunakan alat ini untuk bisa mendarat di bulan, dan alat ini bisa digunakan oleh umat Islam untuk menentukan apa itu awal bulan Qomariyah. Pemirsa Tabligmu TV yang berbahagia, kalau dulu di zaman Rasulullah mereka yang meru'yah hilal itu ya menggunakan mata telanjang. Jadi kalau menggunakan teori sekarang itu kalau di bawah 5 derajat itu nggak bisa ditangkap oleh mata. Tapi dengan alat teleskop sekarang ini ketinggian 3 derajat itu sudah bisa ditangkap oleh mata. Jadi kalau di zaman Rasul dulu kok ada sahabat yang melihat hilal itu dipastikan secara ilmu ketinggian hilal itu di atas 5 derajat. Pemirsa Tabligmu TV yang berbahagia, adapun metode hisab itu sebenarnya juga mengalami perkembangan. Dulu hisab itu masih dengan hitungan yang sederhana, yang dikenal dengan hisab urfi, dan tingkat kesalahannya masih sangat tinggi. Sehingga kalau para ulama dahulu menolak penggunaan hisab urfi ini, ya member bisa dimaklumi karena tingkat kesalahannya masih sangat tinggi. Tapi kemudian penghitungan hisab ini ada perkembangan. Kemudian dikenal dengan hisab takribi. Ini sudah lebih akurat. Tapi tidak seakurat dengan ilmu hisab sekarang ini. Yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Ya, yang dipakai Muhammadiyah sekarang ini benar-benar menggunakan ilmu astronomi yang mutakhir. Yang tingkat akuratnya itu sangat-sangat akurat. Sehingga bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu beliau mengatakan kalau menetapkan berdasarkan ru'yah itu masih belum mutlak,
bisa benar, bisa salah. Tapi kalau menggunakan ilmu hisab yang sekarang ini dipastikan tepat, akurat. Nah, sehingga dalilnya qat'i ini. Itulah menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, yang menggunakan ru'yah pun sebenarnya mereka berbeda pendapat. Ada beberapa yang diperdebatkan. Di antaranya terkait dengan metode matlak. Jadi ada yang menggunakan matlak Mekah, artinya hilal yang dilihat itu di Mekah. Kalau orang-orang Mekah melihat hilal Ramadan, maka ikut puasa. Kalau orang-orang Mekah tidak ada yang melihat hilal Ramadan, maka tidak ikut puasa. Karena matlaknya matlak Mekah. Ada juga ru'yah tapi matlaknya matlak wihdati wilayatil hukmi. Lah kalau pemerintah Indonesia dengan Muhammadiyah atau dari Nahdlatul Ulama, itu masalah matlak sebenarnya sepakat bahwa matlak yang digunakan itu matlak wihdati wilayatil hukmi. Jadi kesatuan wilayah hukum. Kalau ada salah satu warga Indonesia, entah di Sabang atau di Merauke, kalau menggunakan ru'yah melihat hilal, maka semua wilayah bisa mengikuti persaksian apa itu yang melihat dimanapun di wilayah Indonesia. Kalau menggunakan hisab berarti kalau di tanggal 29 Qomariyah itu ternyata matahari tenggelam, kok hilal di atas ufuk, meskipun hanya 0 sekian derajat, itu secara hakiki hilal sudah di atas ufuk, maka berarti seluruh umat Islam di Indonesia sudah bisa melaksanakan ibadah puasa. Itu kalau menggunakan matlak al-wihdatu wilayatil hukm. Tapi ada matlak yang lain, yaitu matlak al-alami. Matlak al-alami ini hilal yang dilihat itu dimanapun di belahan bumi ini. Tidak di Mekah, tidak di Indonesia, tidak di Amerika, tidak di Afrika. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban umpamanya, di salah satu belahan bumi ini ada yang melihat hilal, nah itu kalau menggunakan ru'yah ya, dengan matlak alami, maka semua umat Islam di seluruh bumi ikut persaksian itu. Kalau menggunakan hisab berarti kalau menurut penghitungan hisab tanggal 29 itu hilal sudah di atas ufuk, maka berarti seluruh umat Islam bisa mengikuti persaksian dari ilmu hisab yang dideteksi dimanapun diketahui. Itulah pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia tentang metode yang dipakai oleh umat Islam dalam menetapkan kalender Hijriyah. Maka mudah-mudahan hal ini bisa kita pahami dan mudah-mudahan sedikit pembahasan ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.